Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Ibu Ketua Komisi PRK Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ibu Dr. Anda Haja Rusmini MA beserta rombongan. Dan izinkan saya menyampaikan ucapan selamat datang di Kabupaten Deli Serdang, Ibu. Mudah-mudahan Ibu dan rombongan mendapat kesan yang baik atas kami warga Kabupaten Deli Serdang. Yang saya hormati Bapak Kiai Amir Pranatagama, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Deli Serdang, Bapak Basarudin Lubis, Bapak Haji Waluyo, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Deli Serdang, sekaligus Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Deli Serdang, tuan-tuan guru, para alim ulama, pimpinan ormas Islam yang berhadir. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Kapolresta Deli Serdang, Bapak AKP Henry Ginting SHMH, Bapak Ibu para OPD, jajaran pemerintah Kabupaten Deli Serdang, ibu-ibu beserta halayak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari sama kita terus menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang atas izinnya pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua dapat berhadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara seminar halaqah kebangsaan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang dengan dukungan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Salawat beriring salam marilah terus kita sampaikan bagi baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau di kemudian hari itu. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah berhimpunnya para ulama sejak kelahirannya tidak pernah absen bersama-sama dengan pemerintah dalam membangun umat. Keberadaan Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Deli Serdang ini sudah banyak membantu pemerintah menyangkut fatwa, penentu kebenaran aliran, menciptakan hubungan harmonis antar umat Islam, bahkan antar umat beragama, sehingga Deli Serdang hari ini adalah Deli Serdang yang kondusif, yang tidak pernah terjadi konflik yang besar yang berbau sara. Alhamdulillah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang secara sadar memposisikan dirinya sekaligus memposisikan Majelis Ulama sebagai pembimbing pemerintah kabupaten. Dan ini bukan sesuatu yang luar biasa atau menyimpang dari ketentuan, karena dalam pemahaman saya penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan pemerintahan, bahkan dalam Undang-Undang Dasar pun sudah dinyatakan negara kita ini berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, dan oleh karenanya menjadi sesuatu yang amat sangat wajar kalau pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya memposisikan Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu penasehat dan pembimbing utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten ini. Tidak akan pernah mungkin terjadi kebijakan yang bertentangan dengan pandangan apalagi fatwa Majelis Ulama Indonesia, itu pasti. Sekali lagi
karena memahami bahwa memang itulah tempatnya para ulama dalam hubungan dengan pemerintah sesuai dengan kesepakatan para pendiri bangsa yang tertuang bahkan dalam Undang-Undang Dasar. Hari ini Majelis Ulama Deli Serdang memberikan perhatiannya kepada kaum perempuan dengan mengadakan seminar halaqah kebangsaan yang bertemakan pemberdayaan perempuan. Saya merasa bersyukur Majelis Ulama Indonesia sebagai pengayom masyarakat melakukan kegiatan ini yang antara lain dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan gender yang kita tahu peranan wanita untuk saat ini sudah semakin kompleks dan memunculkan fenomena-fenomena sosial seperti terjadinya berbagai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Ini menandakan betapa masih rentannya perempuan ditempatkan dan diperlakukan secara tidak adil oleh para laki-laki. Potret negatif ini memang harus kita akhiri dengan cara memberikan bimbingan, edukasi, dan menyerukan kotak, harkat, serta martabat perempuan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita semua, bahkan pemerintah, sudah sangat lama saya kira menyadari bahwa potensi perempuan merupakan potensi yang tidak sekedar perlu diperhitungkan. Lebih dari itu, potensi perempuan disadari sebagai salah satu potensi luar biasa yang diharapkan agar ikut memajukan kehidupan berbangsa bernegara. Kita paham itu, bahkan sudah lama ada kementerian yang khusus dibentuk dalam upaya untuk meningkatkan peran perempuan. Keberadaan kaum perempuan sekali lagi disadari merupakan pemegang peran yang amat sentral dalam kehidupan berbangsa bernegara, dan inilah luar biasanya ajaran Islam yang jauh sebelumnya sudah mengajarkan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua MUI dan diulang kembali oleh Ibu Ketua, bahwa wanita perempuan adalah tiang negara yang kalau dia baik maka negara baik, kalau dia rusak maka negara rusak. Banyak hal yang ada dalam pikiran saya Ibu tentang halaqah yang kita selenggarakan hari ini, dan saya sekali lagi sangat mengapresiasi dan bersyukur. Didasari tadi pada awal bahwa kita semua tahu, kita semua sepakat dan sejalan dengan ajaran agama betapa pentingnya posisi perempuan, sampai-sampai misalkan sebagai tiang negara yang kalau rusak semua, kalau baik semua. Potensi perempuan luar biasa. Sekarang tren istilah power of emak-emak disampaikan secara senda-gurau, tapi sesungguhnya itu adalah realita di masyarakat. Saya berharap melalui kegiatan yang seperti ini yang kita selenggarakan hari ini, Deli Serdang secara khusus peranan perempuan akan menjadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi. Perempuan menjadi tidak sekedar pemikir, tapi bahkan bisa menjadi pelaksana upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa negara yang dimulai dari kesejahteraan keluarga. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pasti akan mendukung seluruh kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Ibu bukan ulama, saya bahkan tidak berpendidikan berlatar belakang pendidikan keagamaan, tapi saya banyak juga lah mendengar pendapat-pendapat dari para ulama,
agama, dari Pak Waluyo, dari semua bapak-bapak. Sepengetahuan saya dari apa yang disampaikan kepada saya, salah satu keluar biasaan agama kita adalah luar biasaan tindakan pemikiran yang dilakukan oleh Rasulullah adalah justru kehadiran beliau demikian kira-kira bahasanya, sedang saya beristighfar kalau saya salah, adalah justru untuk salah satu diantaranya memuliakan perempuan. Dulu kita sering baca, saya sering diberitahu bahwa di zaman sebelum Rasulullah itu bahkan melahirkan anak perempuan itu sedemikian memalukannya sehingga lazim dibunuh dan dikubur ketika anak perempuan lahir. Yang terpandang itu hanya kaum laki-laki. Banyak lagi ajaran-ajaran yang menjelaskan bahwa kehadiran agama justru adalah mengembalikan perempuan pada posisi yang seharusnya. Bukankah Rasulullah yang menyatakan ibumu baru ayahmu? Bukankah ajaran agama kita juga yang menyatakan bahkan surga itu di bawah telapak kaki kaum ibu? Banyak lagi. Dulu kawin boleh suka hati, begitu yang saya diajarkan, Bu. Tapi kemudian dibatasi. Tidak hanya dalam jumlah yang dibatasi, tapi bahkan ditetapkan syarat-syarat yang berat, yang sekarang masih debatable, Bu. Menurut saya, yang saya dengar, Bu, ya, ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya Islam itu monogami, karena poligami itu hanya diperkenankan dengan syarat yang sangat berat, kecuali dia mampu berlaku adil dan disambung. Kalau saya tidak salah, mohon maaf, koreksi kalau salah, Pak. Dan ketahuilah kamu tidak mungkin berlaku adil kira-kira seperti itu. Apa yang mau saya sampaikan adalah bahwa ajaran agama sudah sejak dulu memuliakan perempuan. Dan ketika agama memuliakan perempuan, tentulah bukan dimaksudkan memuliakan perempuan sebagai hiasan. Banyak contoh yang lain bahwa perempuan di masa awal-awal Islam tidak sekedar ditempatkan sebagai perhiasan yang dimuliakan. Barangkali dalam konteks ini, mohon maaf saya beristighfar, mohon ampun, pandangan terhadap kesetaraan, potensi ini yang barangkali sangat diperlukan. Saya mohon maaf dan saya beristighfar, saya hanya ingin meyakinkan, dan kalau saya langsung Pak Amir, Pak Waluyo langsung protes saya kalau saya salah. Saya pikir susah kita memahami agama tanpa Sayyidah Aisyah. Betul ya Pak ya? Sedemikian, bahkan menurut saya sentral peran Sayyidah Aisyah. Dari beliaulah kita banyak belajar tentang agama. Barangkali salah satu konteks sehingga yang membuktikan bahwa perempuan bukan hanya hiasan. Ada ulasan-ulasan, ada pikiran-pikiran lain yang pernah saya baca, bahkan bukan tidak mungkin ketika Rasulullah menikahi beliau, memang salah satu pertimbangannya adalah agar lebih banyak ajaran-ajaran bisa sampai kepada umat melalui beliau. Saya mohon ampun kalau saya salah dan beristighfar. Oleh karenanya, barangkali Bu, ini kadang-kadang saya sering ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ulama tentang pandangan-pandangan dari para ustaz kita yang dalam berbagai pertemuan dengan kaum ibu di tengah-tengah perwiritan di majelis taklim, sering-sering dalam tausiahnya menyebut perempuan, bahkan jangan menjumpai ayah ibumu atau menerima ayah ibumu tanpa izin suami, dan seterusnya dan seterusnya. Haram surga itu bagi
kau perempuan tanpa izin suami saya lagi bukan ulama, saya awam, saya istighfar kalau saya salah, tapi barangkali perlu ada pelurusan juga. Apakah paham ini pikiran-pikiran seperti ini? Karena barangkali konteksnya nanti adalah ini akan melemahkan semangat kaum perempuan. Akhirnya menjadi seperti ya mirip-mirip kayak Jabaria yang dibilang, untuk apa? Kreasi apa yang mau saya lakukan kalau segala sesuatunya hanya bisa dilakukan tanpa hanya menunggu keputusan suami. Dan kadang-kadang yang paling sulitnya kalau si suami justru tertutup dari keinginan untuk berdialog, berdiskusi. Ibu yang saya hormati, saya bersyukur bapak-bapak ibu sekalian, saya insya Allah jadi orang yang menghormati istri saya. Insya Allah. Antara lain kenapa? Hampir tak pernah saya pikirkan sekolah anak saya. Saya tidak pernah tahu bagaimana dia sekolah. Sampai tak pernah terpikirkan saya mencarikan dia guru ngaji. Tapi alhamdulillah karena istri saya, dan dalam saya merasa mohon bercerita saja untuk sekedar gambaran. Dan ketika saya tahu perannya sedemikian strategisnya, maka saya merasa sah-sah saja kalau istri saya menegur saya, memarahi saya, kalau saya memanjakan si anak karena dirasanya ini merusak apa-apa yang sudah dia pikirkan untuk kebaikan si anak. Dan saya ikut. Maksud saya beginilah barangkali kesetaraan yang dimaksudkan. Barangkali takdirnya saya yang mencari nafkah, dia yang mengurusi rumah. Tapi saya pikir hampir berkali-kali hampir sama pentingnya. Dan saya tidak bermaksud apa-apa, tapi saya selalu memikirkan bahwa keluarga saya bukti bahwa dalam kesetaraan kami, alhamdulillah semuanya jadi baik-baik saja. Hampir tidak pernah, saya tidak pernah tahu anak saya sakit apa, dikasih makan obat apa. Dan dalam bayangan saya, seandainya saya bertukar peran, seharusnya begitulah. Istri saya yang mencari nafkah, saya yang mengurus rumah tangga. Tapi kami dalam kesetaraan. Apa yang saya dapatkan dari nafkah itu saya diskusikan dengan istri saya mau diapakan. Dan dia demikian juga. Dan saya pikir itulah kesetaraan. Kesetaraan bukan dalam arti, ya artinya tukar pikiran. Mohon maaf saya kalau saya melantur kemana-mana. Tapi yang bagi saya yang paling penting adalah pertemuan ini hendaknya meyakinkan para ibu-ibu, para kaum perempuan bahwa ibu-ibu ini punya kekuatan, ibu-ibu ini penting, dan kekuatan dan pentingnya ibu-ibu itu hanya bisa bermanfaat kalau ibu-ibu berpikir dengan pikiran yang terbuka, paham tentang hak dan kewajiban ibu dan sosial dan seterusnya. Saya kira itu yang paling penting. Karena kalau tidak, kalau bahkan keluar rumah pun ibu tidak bisa tanpa alasan yang jelas dari suami. Berkali ini harus ada kesepakatan, Pak. Yang nggak boleh itu apa sih gitu. Tapi kalau karena sikap semena-mena, kadang merasa bahwa laki-laki lebih berkuasa, itu berkali akan melemahkan semangat ibu-ibu untuk berkreasi, memanfaatkan potensinya. Saya mau maaf sekali lagi, Bu, kalau saya salah, tapi memang saya berharap ibu-ibu di Deli Serdang jadilah ibu-ibu yang bermanfaat, setidaknya bagi keluarga. Tadi Ibu menyinggung soal narkoba, menyinggung soal moral, kerusakan dan sebagainya. Dalam hal yang seperti itu, menurut saya peran-peran ibu menjadi sangat strategis. Betul bahwa dalam penindakan harus beserta pemerintah, khususnya polisi. Tapi di rumah mestinya ibu mampu membujuk, mengajak,
mencegah agar anak-anak kita menjauhi hal-hal yang seperti itu. Ibu-ibu juga mestinya bisa berperan. Era sekarang era yang sangat luar biasa. Medsos dengan segala berita bohongnya, samping berita yang benar juga, itu kadang-kadang luar biasa. Judulnya seram-seram padahal isinya bukan itu pada dasarnya. Nah, ibu-ibu jangan mudah percaya dengan apa yang ada di medsos. Dan ibu-ibu bisa berperan saling tegur dengan sesama ibu yang lain. Tabayun dulu lah sebelum memutuskan sesuatu dan seterusnya. Ibu-ibu yang saya hormati, tadi sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kemudian diikuti dengan lagu Mas Deli Serdang. Saya kira konteks pertemuan hari ini salah satu di antaranya adalah itu. Mari jadi warga negara yang baik, yang mencintai bangsa dan negara, mencintai Deli Serdang. Mari terus kita upayakan Deli Serdang ini menjadi Deli Serdang yang maju, sejahtera, religius, rukun dalam kebinekaan. Mari jadi orang-orang Deli Serdang yang berakhlak karimah, yang berpikir yang selalu bersangka baik, Dengan demikian barangkali juga Allah turun di Deli Serdang dan bisa jadi masyarakat dengan negeri yang maju, sejahtera, religius, rukun dalam kebinekaan. Atas nama pemerintah Kabupaten Deli Serdang, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tulus kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Majelis Ulama Deli Serdang yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih kepada ibu-ibu panitia yang sudah menyelenggarakan dengan susah payah kegiatan ini. Nanti ada berbagai OPD di sini. Seperti kata Ibu Ketua tadi, Deli Serdang mampu membiayai semua kegiatan. Saya sering menyampaikan kepada para ulama bahwa pemerintah Kabupaten Deli Serdang sangat serius dengan visi maju, sejahtera, religius, dan rukun dalam kebinekaan. Sekali lagi, pemerintah Kabupaten serius, dan tentu saja tidak dimaksudkan bahwa keempat tujuan tadi, maju, sejahtera, religius, rukun dalam kebinekaan, itu sebatas retorika. Maju, sejahtera harus diupayakan. Religius dan rukun dalam kebinekaan juga harus diusahakan, diupayakan, diikhtiarkan. Dan tentu saja dalam upaya mengikhtiarkan, mengupayakan, mengusahakan, diperlukan berbagai dukungan, termasuk dana. Oleh karena pemerintah kabupaten siap untuk itu. Dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon perlindungan dengan iringan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Segenap halakoh kebangsaan dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.